Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Siti Nurhaliza dengan NIM 2305111209. Aku akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Galaksi. Baiklah, aku akan menjelaskan tentang identitas novel. Yang pertama yaitu judul. Judulnya yaitu Galaksi. Nama pengarangnya yaitu Poppy Pertiwi. Penerbitnya yaitu Coconut Box. Bulan dan tahun terbitnya yaitu 20 Juli 2018. Jumlah halamannya yaitu 492 halaman. Aku akan menjelaskan tentang sinopsis novel Galaksi. Novel yang berjudul Galaksi ini menceritakan tentang dua orang remaja yang bernama Galaksi Aldebaran dan Kejora Ayodhya. Galaksi adalah ketua geng Ravispa, yaitu nama geng yang paling gagah dan pemberani di SMA Ganesha. Galaksi adalah anak broken home. Ia sangat butuh perhatian dari orang tuanya, tetapi orang tuanya terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayahnya suka selingkuh, dan ibunya selalu membela Nova, yaitu kakaknya Galaksi. Ibu dan ayahnya hanya memperhatikan Nova, tetapi tidak memperhatikan Galaksi. Jelas-jelas, Galaksi membutuhkan perhatian kedua orang tuanya, sampai akhirnya Galaksi pun mencari keluarga yang bisa menerimanya. Keluarga yang dimaksud adalah geng Ravispa. Ravispa merupakan geng yang memiliki nilai solidaritas sangat kuat dan membuat Galaksi merasa nyaman. Suatu ketika, Galaksi bertemu dengan anak paskibra cantik yang bernama Kejora. Kejora bahkan bisa membuat hidup Galaksi menjadi lebih berwarna. Pertemuan antara ketua geng dan perempuan paskibra itu terdengar sangat mustahil, tetapi itu terjadi. Awal yang tidak mengenakan, tapi bisa membuat mereka menjadi lebih dekat. Kedekatan yang tidak disangka-sangka oleh temannya Kejora dan Galaksi, apalagi oleh Mona dan Abraham. Mereka tidak menyukai kedekatan Galaksi dan Kejora. Dikarenakan Mona menyukai Galaksi dan Abraham menyukai Kejora. Sampai akhirnya kedekatan mereka tidak terjalin lagi. Itu semua karena Abraham dan karena Kejora cemburu kepada Mona. Tapi kedekatan Kejora dan Galaksi didukung sepenuhnya oleh teman Galaksi seperti Nyong, Bams, ada juga Oji, mereka yang menjadi mood boosternya Ravispa. Ada juga Jordan, playboynya Ravispa. Ada Guntur yang cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Ada Septian yang masih ganteng kalau bukan main. Selain itu ada juga teman-teman Kejora. Ada Lala yang bertahan dengan sikap playboynya Jordan. Ada Jihan yang mengejar-ngejar cintanya Septian. Dan ada juga Feby yang gak mempan digombalin Nyong. Mereka lah yang mendukung jalan cintanya Kejora dan Galaksi yang berawal dari hanya kedekatan biasa sampai akhirnya Galaksi membawa Kejora ke tempat yang hanya Galaksi saja yang tahu. Spa juga diajak ke rumah Galaksi sampai akhirnya mereka tidak dekat lagi, tetapi akhirnya cintalah yang menyatukan mereka kembali. Jenis novelnya yaitu bergenre fiksi roman. Latar belakang penulis bernama Poppy Pertiwi, lahir pada tanggal 15 April tahun 2000 di Denpasar. Poppy Pertiwi tidak tahu bahwa hobi yang ditekuninya sejak sekolah dasar akhirnya membuahkan hasil ketika melihat fenomena remaja menyenangi sekolah dan berusaha menghabisi hatinya. Poppy mulai menulis saat duduk di bangku sekolah kejuruan teknologi informasi pada tahun 2015. Lalu novel pertamanya yang ia terbitkan adalah judul bernama Galaksi. Poppy seorang selebgram dengan 1 juta pengikut dan novel yang diakui oleh pembaca. Poppy Pertiwi ingin membangun komunitas dan mendorong kaum muda untuk membantu diri mereka sendiri. Komunitas ini juga bisa dimanfaatkan misalnya untuk mengembangkan permasalahan karya atau produk lain. Karya yang ditulis oleh Poppy tidak jauh-jauh dari persoalan anak muda. Galaksi, Mosachiko yang terjual secara nasional, dan novel ketiga yaitu Septihan yang telah dibaca jutaan kali. Merupakan kenikmatan yang tak terpisahkan dari karya-karya yang begitu dekat dengan isu-isu anak muda. Persahabatan sederhana, novel remaja, dan ego tidak sendirian. Mereka dapat bekerja sama dan melakukan dengan teman-teman. Penilaian novel Galaksi. Kelebihannya yaitu dalam cerita ini penulis tahu bagaimana mengukus setiap kata dengan cara yang sangat indah dan lugas. Kata-kata yang digunakan sangat sederhana, namun dapat dinikmati dengan mudah dan tegas. Selain itu, alur yang tidak terduga menambah keindahan isi novel. Hal ini membuat plotnya bagus dan membuat pembaca tetap tertarik dengan apa yang terjadi. Dan banyak remaja saat ini menyukai cerita ini karena memiliki latar belakang anak sekolah. Kekurangan pada novel ini adalah kesalahan ejaan dan kesalahan pengulangan pada kalimat yang agak panjang. Kesalahan ini membingungkan pembaca. Selain itu, sampul buku ini kurang menarik.
hanya menggunakan latar belakang putih dengan gambar burung di tengahnya. Kita masuk pada analisis isi novel, unsur intrinsik. Pertama, tema. Tema novel ini mengangkat kisah percintaan masa remaja putih abu-abu antara Galaxy Aldebaran dengan Kejora Ayodia. Ada beberapa tokoh yang di dalamnya, yaitu Galaxy yang memiliki watak penolong, mudah terbawa emosi dan selalu merasa kesepian. Selanjutnya, Robert memiliki watak mau menang sendiri, iri, jahat. Ginanjar, ayah Galaxy, memiliki watak kasar dan suka main tangan. Anggun, ibu Galaxy, memiliki watak perhatian. Kejora, pacar Galaxy, memiliki watak perhatian dan selalu menasihati Galaxy. Nova, kakak Galaxy, memiliki watak perhatian terhadap ibunya. Miemi, pembantu Galaxy, memiliki watak perhatian dan suka menolong. Mona memiliki watak jahat dan suka membuli. Batra, kakak Kejora, memiliki watak perhatian. Feby, sahabat Kejora, memiliki watak dewasa atau pengertian. Jordan, sahabatnya Galaxy, memiliki watak suka memberi nasihat. Pak Dandang, guru BK, memiliki watak galak, kejam dan tegas. Bams, sahabat Galaxy. Nyong, Septian, Oji, Guntur, itu adalah sahabat Galaxy. Bu Gendut, pemilik Warjok. Selanjutnya, alur. Alur yang digunakan pada novel ini merupakan alur lurus atau maju. Hal itu dikarenakan ada beberapa bagian cerita yang merupakan pengenalan dari tokoh dalam cerita. Namun, ada juga yang menggunakan alur mundur. Pada bagian awal menggunakan alur maju, namun di satu sisi pengarang sering memaparkan kisah masa lalu dari tokoh-tokoh di novel ini, sehingga kisah ikut terhanyut untuk flashback ke masa lalu tersebut. Selanjutnya, klimaks atau puncak permasalahan. Hidup Galaxy menjadi suram ketika kedua orang tuanya bercerai karena mamanya yang ketahuan berselingkuh dan papanya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Hingga sekarang, Galaxy menjadi anak broken home. Galaxy tinggal bersama papanya, sedangkan Nova, kakaknya, ia tinggal dengan mamanya. Orang tua Galaxy selalu membanding-bandingkan Galaxy dengan Nova, sehingga Galaxy menjadi pribadi yang keras dan emosi. Papanya juga sering memukul Galaxy, sedangkan mamanya selalu membela Nova. Sehari-hari Galaxy selalu merasa kesepian, dan Robert, musuh dari Lavispa, selalu mencari gara-gara dengan Galaxy dan teman-temannya. Robert menjadikan Kejora taruhan jika Galaxy tidak mau sujud dengan Robert. Karena Galaxy tidak mau ada anak SMA Ganesha yang jadi tahanan Robert, Galaxy selalu menjaga Kejora. Lama-kelamaan, Galaxy merasa nyaman terhadap Kejora. Akhirnya, Galaxy menyatakan cinta kepada Kejora, tapi Kejora ragu dengan Galaxy karena Galaxy selalu ulah dan mudah emosi. Di situ pula Abraham, wakil ketua OSIS, menyatakan cinta kepada Kejora, dan Galaxy menjadi semakin benci kepada Abraham. Nanti klimaksnya atau penyelesaian masalah, semenjak meninggalnya mama Galaxy karena bunuh diri, Galaxy menjadi menyesal karena belum memaafkan kesalahan mamanya yang dulu, dan dia pun meminta maaf kepada orang-orang yang sudah Galaxy jahati. Ternyata, nasihat Kejora benar, dia harus memaafkan kesalahan kedua orang tuanya dan harus lebih memperhatikan karena mereka tetap orang tua Galaxy. Robert, musuh Galaxy, dia sudah dikeluarkan dari sekolah karena sudah menculik dan berperilaku kasar terhadap Kejora. Dia pun sudah meminta maaf kepada Kejora dan Galaxy. Tidak lama dari itu, papa Galaxy meninggal dunia, membuat Galaxy dan Nova menjadi anak yatim piatu. Selama ini Galaxy salah paham terhadap papa Galaxy, selalu menanyakan keadaan Galaxy ke Nova. Galaxy dan Nova tidak mau larut dalam kesedihan. Akhirnya, mereka menjadi akur, dan sekarang geng Lavispa dan Alvegar telah bubar. Selanjutnya, aku akan menjelaskan ending dari novel Galaxy ini. Pada halaman 491, atau akhir cerita, merupakan ending dari novel Galaxy. Kejora Ayodia, cinta pertamanya bersama dengan Kejora Galaxy. Galaxy pastikan masa depan yang lebih cerah berada dalam genggamannya. Di saat Galaxy merasa terpuruk, Kejora selalu ada di sisinya. Semenjak kehadiran Kejora, Galaxy telah menemukan pelanginya dan membuat Galaxy lupa akan luka yang di masa lalunya. Kata keempat, yang pertama sekolah, rumah Galaxy, warjok, ruang kelas, taman belakang rumah Galaxy, panti asuhan, kantin. Latar waktunya malam, pagi, jam istirahat, senja. Latar suasananya yaitu menegangkan dan menyedihkan. Biasanya ada majas satire, majas sarkasme. Unsur amanat yang dapat diambil dari novel Galaxy yaitu kita harus bisa memaafkan kejadian masa lalu dan harus bisa belajar dari kejadian itu. Sebagai adik tidak boleh iri dengan kakak kita dan begitu pula sebaliknya. Di sekolah pun harus bisa menaati peraturan sekolah. Kesimpulan dari novel Galaxy yaitu sebuah karya fiksi yang mengunggah pikiran dan emosi pembaca dengan alur cerita yang menegangkan, karakter-karakter yang kuat, serta tema-tema dalam novel ini berhasil menciptakan pengalaman membaca yang tak terlupakan.
Melalui imajinatifnya yang luar biasa, penulis membawa kita dalam perjalanan luar biasa ke dalam galaksi-galaksi yang penuh misteri. Bagi para pecinta fiksi ilmiah dan petualangan, galaksi adalah sebuah pilihan yang sangat tepat untuk dinikmati. Dadah. Telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.